Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustazah Aminah MPD selaku pembimbing mata kuliah studi Quran dan tafsir Tarbawi, serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa diberikan nikmat kesehatan dan nikmat iman sampai saat ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini, izinkan saya Alfia Ramadhani dengan NIM 211101020068 dari kelas PBAB 2. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tausiah tentang hakikat ilmu dalam Al-Quran yang diambil dari tafsir Quran surat An-Naml ayat 15. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah menegaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Maka dari itu, sebelum kepada pembahasan, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ilmu. Secara bahasa, ilmu adalah pengetahuan. Secara istilah, ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan atau knowledge saja, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang telah disepakati dan secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui di bidang ilmu tertentu. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Burhanul Islam Az-Zarnuji pada penggalan syair Muhammad bin Hasan bin Al-Fillah yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu, karena ilmu itu merupakan perhiasan bagi pemiliknya, keunggulan dan petanda segala pujian." Pada bait yang pertama ini menunjukkan bahwa ilmu sebagai perhiasan yang indah bagi pemiliknya, karena ilmu itu akan menjaga pemiliknya, tidak seperti harta yang harus dijaga oleh pemiliknya. Selain itu, ilmu sebagai tolak ukur atau pembeda antara yang berilmu dan orang awam, sehingga kedudukan orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Setelah kita mengetahui hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kewajiban menuntut ilmu dan pengertian ilmu, maka kita harus juga mengetahui tentang ilmu apa sih yang sebenarnya wajib dipelajari bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, melainkan hanya terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang berkaitan dengan cara bermuamalah dengan sesama manusia. Setiap muslim wajib mengetahui rukun maupun syarat ibadah yang akan dikerjakan. Misalnya, saat kita akan melaksanakan sholat, maka kita harus tahu syarat dan rukun sholat. Lalu, hukum mempelajari syarat dan rukun sholat itu adalah wajib, karena mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." Makna perkata dari ayat tersebut adalah walaqad ataina, dan kami telah menurunkan Dawud wa Sulaiman kepada Daud dan Sulaiman ilmu, waqala, dan keduanya berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi faddalna, yang telah melebihkan kami ala katsirin, dari kebanyakan min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya yang beriman." Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala mengabarkan tentang nikmat yang diberikan kepada dua orang hamba dan nabinya, yaitu Daud dan putranya Sulaiman. Untuk itu, Allah berfirman ayat di atas. Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat yang isinya, "Sesungguhnya Allah tidak memberikan nikmat kepada hambanya,
Lalu ia memuji Allah karena pujiannya itu lebih utama daripada nikmatnya, meskipun tidak mengetahui hal tersebut kecuali di dalam kitab Allah yang diturunkan. Menurut ulama tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Allah telah memberi kepada masing-masing dari mereka sebagian ilmu agama dan dunia. Dia mengajarkan kepada Daud tentang pembuatan baju besi dan pakaian perang, serta mengajarkan kepada Sulaiman bahasa semut. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 15, Allah menyajikan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dijelaskan bahwa Allah telah memberi kepada masing-masing dari mereka sebagian ilmu agama dan dunia. Dia mengajarkan kepada Daud tentang pembuatan baju besi dan pakaian perang, serta mengajarkan Nabi Sulaiman bahasa semut. Lalu, karena memperoleh nikmat yang tak terhingga dari Allah, keduanya mensyukuri nikmat tersebut dengan mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian, sikap bersyukur Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam menerima nikmat Allah itu merupakan sikap yang sangat terpuji. Oleh karena itu, para alim ulama menganjurkan agar kaum muslimin meneladani sikap tersebut. Mensyukuri nikmat berarti hamba yang menerima nikmat itu benar-benar merasakan bahwa yang diterimanya itu merupakan pernyataan kasih sayang dari Allah kepadanya, serta merasa bahwa ia memang memerlukan nikmat Allah itu. Sekarang kita beralih pada aspek tarbawi atau nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat An-Naml ayat 15. Hakikat ilmu dalam surat An-Naml ayat 15 yaitu ilmu adalah pemberian dari Allah. Karena ilmu adalah pemberian, maka kita harus menjaga ilmu itu dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu dalam ayat tersebut juga bermakna suatu kenikmatan. Sebagaimana ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita wajib mensyukuri nikmat ilmu itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika diberi ilmu, maka keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwasannya Allah memberikan ilmu pada hambanya untuk melebihkan dia dari orang-orang yang tidak diberi ilmu. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Namun, walaupun begitu, kita harus tetap bersyukur dan rendah hati, serta tidak boleh sombong, sebagaimana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika Allah memberi keduanya ilmu. Jangan sampai kita merasa menjadi orang yang paling berilmu, melainkan kita harus selalu merasa rendah dan selalu menganggap bahwasanya masih banyak orang-orang yang memiliki ilmu lebih dari kita. Aspek-aspek tarbawi yang ada di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 15 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada hakikatnya ilmu adalah milik Allah, dan Allah akan memberikan ilmu kepada hambanya yang dia kehendaki. Yang kedua, ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita harus bersyukur. Dan yang ketiga, ketika kita diberi ilmu, maka kita tidak boleh merasa sombong dan merasa tinggi. Kemudian yang keempat, Allah memberikan ilmu untuk mengangkat derajat hambanya daripada hambanya yang lain. Mungkin hanya itu materi tafsir tarbawi yang bisa saya sampaikan terkait dengan aspek-aspek tarbawi yang terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 15. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya segala kebaikan semuanya berasal dari Allah, dan keburukan murni dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.